Selain kita terus mengedukasikan, Iya sih, betul. edukasi gitu, terus Iya. menyampaikan ilmu-ilmu agama itu bahwa agama ini jalan keselamatan dunia dan akhirat. Iya. Ya, kata pepatah, kalau akhirat dikejar, dunia mah nuturkeun. Gitu. Terus, gitu. Kalau mujahid itu modalnya apa? Apa tuh? Semangat. Semangat. Oh iya, betul, semangat. Dikasih senjata udah dia. Semangat ya pokoknya. Beres, 1 hari seminggu dilatih udah siap. Jadi pemberdayaannya agak sedikit kurang kebermanfaatnya karena zakat itu tidak hanya sekedar charity, hanya bagi-bagi uang habis, gitu ya. Tapi harus memberdayakan dan menumbuh kembangkan sesuai dengan kata zakat itu sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warginet Sampurasun, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Warginet sehat-sehat selalu ya. Warginet, ngebahas soal zakat itu pasti luas banget ya. Nah, pernah gak sih Warginet kepikiran apa sih manfaat zakat untuk perkembangan ulama masa depan dan pendidikan agama? Daripada kita bingung-bingung, langsung aja. Hari ini kita kedatangan narasumber dari Deta yang pastinya udah paham banget mengenai hal yang akan kita bahas di episode ini. Di depan aku udah ada langsung sama Deta, ada Pak Ustadz dan juga Pak Ade. Boleh Bapak silakan perkenalan diri dulu ke Warginet, sapa-sapa Warginet. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Warginet. Alhamdulillah kembali Deta Peduli bisa datang ke Suara Garut ya, menyapa Warginet. Insya Allah mudah-mudahan tambah berkah untuk semuanya. Dan alhamdulillah saat ini didampingi dengan Ustaz Salma. Ustaz. Ya. Baik, perkenalkan nama saya Salman Yosipa. Kebetulan saya dulu pernah di DT Peduli selama berapa puluh tahun. Kalau di DTP 8 tahun insya Allah, ya di Garut, di Bandung sekitar 5-6 tahun ya, di DT Properti. Insya Allah mudah-mudahan ini jadi silaturahmi yang mendatangkan keberkahan gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Ustadz nih, tadi kita kan udah ngomongin ya di awal pentingnya zakat nih, manfaat zakat untuk pendidikan agama dan juga pengembangan ulama masa depan. Gimana sih zakat yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan sebagai hal tersebut? Ya, baik ya. Warganet yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zakat salah satu pengertiannya adalah menumbuh kembangkan ya. Kembangkan. Atau bisa jadi kalau di konteks kekinian bisa memberdayakan. Salah satunya memberdayakan pencetakan para ulama. Nah, ini bisa dimaksimalkan di operasional terkait dengan mencetak generasi para ulama kita, pendidikan. Nah, ini memang pendidikan, kalau bicara pendidikan, apalagi mencetak ulama, tidak semudah membelaikan tangan, berbeda dengan calon-calon generasi pemimpin, misalkan calon presiden sudah siap, penggantinya sudah ngantri ya. Iya, betul. Tahun sudah ada. Betul, Ustaz. Kalau cetak ulama itu susah, harus melalui proses yang panjang dalam menimba keilmuan. Gitu. Maka dari proses yang panjang ini otomatis memerlukan biaya-biaya yang tidak sedikit. Para ulama dahulu ya, seperti contohnya Imam Malik kecil, Imam Syafi'i kecil, sebelum mereka menjadi ulama, banyak di antara mereka yang mengorbankan seluruh hartanya untuk digunakan ya, mencari ilmu. Ya, kalau hari ini mungkin ada orang yang pengen istilahnya anaknya jadi ulama, harus belajar ke sana kemari gitu kan. Terus terkait dengan ekonomi yang seperti ini ya, misalkan, maka harus ada yang meng-cover itu semua. Salah satunya dengan zakat. Zakat ini bisa memberdayakan mereka, bisa 8 asnaf ini kita ambil dari fisabilillah mungkin ya,
dari fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah, ya, termasuk para santri yang akan dicetak menjadi ulama atau para guru yang mendidik mereka untuk mencetak jadi ulama. Seperti itu. Berarti sangat bermanfaat ya Ustadz ya dalam segi tadi pembentukan ulama dan pendidikan agama ya. Betul. Banyak sekali manfaatnya zakat ya. Ada nggak Ustadz contoh konkret bagaimana zakat telah membantu perjalanan agama nih? Ada nggak sih? Tadi sudah singgung sedikit bahwa dari dulu pesantren tadi ya. Dari dulu, zaman dulu ya, zaman para sahabat, zaman para tabi'in, mereka membutuhkan bekal buat mencari ilmu. Ya. Dan itu biasanya salah satunya didanai dengan zakat atau baitul mal kalau dulu ya. Baitul mal itu salah satu fungsinya untuk menggaji para guru, dan para guru tersebut yang berjibaku untuk mencetak para ulama kecil, ulama muda di masanya. Ini diambil dari zakat para muslimin dulu, ya, dulu tuh. Jadi bisa memberdayakan mereka. Dan kalau tidak salah ya, di sejarah itu gaji guru zaman dahulu itu ya sampai 80 dinar. Satu dinarnya berapa ya? Satu dinar berapa? 4,25 gram emas. 4,25 gram emas. Nah, kalau hari ini emas murni misalkan 1 juta. 1 juta. Berarti 4 juta 250.000. Ya. Ini 80 dinar kali 80 dinar. Maka ini didanai oleh dana zakat, infak, dana umat dari Baitul Mal. Dan mereka mengumpulkan dananya di Baitul Mal, dan salah satu pemberdayaannya adalah untuk mencetak generasi berilmu, generasi ulama besar dulu. Oke, baik Ustaz. Karena dulu mungkin pendidikan ini panjang ya, perjalanan prosesnya mengambil ilmu itu ya. Tidak satu tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan mungkin 10 tahun, 15 tahun ya. Maka proses itu butuh dana-dana yang memang harus dikeluarkan buat operasional. Cukup ya, dananya harus cukup besar juga ya Ustaz ya. Tapi kalau misalnya Pak Ade, kalau misalnya untuk di DT Peduli sendiri, contohnya berarti ada ya ke lembaga, ke pesantren, udah ada untuk memberi zakat ke lembaga ataupun pesantren ya? Iya. Ya, salah satunya di DT Peduli itu kan ada 5 pilar ya Teh. Pertama pilar dakwah. Nah, pilar dakwah itu salah satunya adalah beasiswa penghafal Al-Quran. Nah, yang tadi, dan kita kolaborasi dengan Pondok Pesantren As-Solihin. Ini lokasinya di di Komplek Terminal Guntur ya Ustaz. Terminal Guntur sini ya berarti Kang ya? Iya. Di sana ada 18 santri laki-laki, santri Ikhwan, kemudian 6 orang akhwat. Jadi ada 24. Ada 24 totalnya, iya. Betul, dan itu kita kasih beasiswa walaupun belum semuanya Teh ya. Karena kita juga masih terbatas dengan dana yang ada. Maka alhamdulillah selain dana zakat juga dana infak yang kita salurkan untuk membiayai para santri penghafal Quran tadi gitu. Salah satunya baru pesantren As-Solihin ini Teh. Pesantren As-Solihin berarti ada di Kabupaten Garut juga ya? Betul. Dari orang Garut kita salurkan ke pesantren di Garut juga. Jadi dari orang Garut untuk Garut gitu ya. Iya. Tapi kan Ustadz Mikang, terus kalau misalnya saat ini kan tantangan zaman lumayan dahsyat ya. Kontribusi zakat sendiri dalam tantangan zaman yang ya Masya Allah sangat dahsyat ini ya. Gimana sih untuk mencetak ulama-ulama di generasi sekarang gitu? Karena kan lumayan sulit ya, zaman sekarang udah beda mungkin dengan zaman dulu gitu. Betul. Sekarang kan banyak mungkin arus budaya luar. Iya betul. Jadi mindset orang tuh terkadang berubah. Tata nilai juga berubah, gitu kan. Banyak orang tua yang mungkin mensekolahkan untuk dicetak jadi ulama tuh agak sedikit nanti masa depannya gitu kan. Jadi ulama tuh. Kalau dulu mah mungkin ada istilah badai di Paraman kulhu cenah. Bahasanya gitu. Iya. Padahal kan nah itu mungkin terkait tantangannya ya, dari modernisasi atau westernisasi ya. Orang banyak mengadop misalkan budaya-budaya barat atau yang
yang lagi in sekarang mungkin budaya Korea. Ya K-pop. Budaya K-pop. Nggak ada di permasalahan kan. Iya betul. Nggak jadi permasalahan. Tapi kalau orang sudah mulai ke agamanya, mulai kembali lagi mengaplikasikan budaya-budaya syariah agama ini mulai ada tantangan besar di situ. Jadi bergeser secara mindset, bergeser. Para orang tua juga ngakolakeun ke pesantren jadi naon kayak gitu. Ya. Padahal tidak seperti itu kan. Insya Allah masa depannya tidak akan suram ya, cetak ulama tuh. Nah itu mungkin tantangan terbesarnya, kita harus bisa mengkanter budaya-budaya yang masuk ke kita, karena limbah pabrik itu tidak jauh lebih berbahaya daripada limbah budaya. Betul. Atau limbah wisata. Limbah wisata itu betul. Lebih merusak pola pikir masyarakat, lebih merusak gaya hidup masyarakat dan sebagainya. Kalau limbah pabrik cuma merusak alam kan. Kalau itu merusak manusianya, SDM. Kalau wisata gitu ya, dari westernizasi, globalisasi tadi dan lain-lain itu bisa merusak mindset, berubah tata nilai. Makanya sekarang ya paling banyak digaungkan oleh para penggiat pendidikan adalah cetak ulama, tidak hanya sekedar berilmu tapi juga bisa beradab, berakhlak mulia di kehidupannya. Gitu. Ini tantangan sangat besar. Berarti selain betul. Berarti ini lumayan tantangan yang cukup besar ya. Betul. Betul. Tapi kalau misalnya untuk menghadapinya itu seperti apa, Ustadz? Selain tadi menyaring gitu kan, ada nggak yang kayak benar-benar bisa gitu? Ya. Kiranya bakal lebih ampuh nih untuk cara ini gitu. Betul. Tidak ada cara lain selain kita terus mengedukasikan. Iya sih, betul. Edukasi gitu, terus menyampaikan ilmu-ilmu agama itu, bahwa agama ini jalan keselamatan dunia dan akhirat gitu kan. Tidak akan pernah istilahnya dengan agama tidak akan pernah hidupnya sulit sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Enggak, banyak orang berhasil kok dengan pendidikan pesantren. Hari ini mungkin kalau kita lihat pemimpin di Indonesia aja, kebanyakan keluaran pesantren. Betul kan? Betul Ustaz. Kebanyakan keluaran pesantren. Jadi pesantren adalah satu penyumbang SDM yang luar biasa. Sebetulnya. Dan mereka dididik, diatur kehidupannya, tidak seliar di luar. Ya, katakanlah ilmunya ilmu dunia akhirat ya. Dunia akhirat, insya Allah. Gini aja, kalau kita fokus ke dunia ke ilmu agama, insya Allah dunia itu mudah. Betul. Ya, ilmu dunia itu mudah. Saya ada dikisahkan seorang teman, dia menghafal Quran, belajar Quran, tidak hanya menghafal, belajar Quran dan sebagainya. Kuliahnya masuk kedokteran. Kuliahnya masuk kedokteran. Tapi tidak pernah belajar umum, matematikanya dasar aja, fisika dasar aja. Pas masuk kedokteran, semua disiplin ilmu mata kuliah kedokteran itu terasa mudah ketika kita sudah basicnya sudah dipelajari di Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sumber ilmu. Betul. Semua disiplin ilmu ada di Quran dan di hadis. Ya, sumber ilmu tuh Quran, hadis. Semuanya ada, mau matematika, mau apa, mau antariksa, mau apa. Berarti itu kalau didalami ternyata kalau ada ya Ustaz. Kalau itu didalami, maka sesulit apapun pelajaran yang lain bisa terlewati karena otaknya sudah mulai udah diterlatih dengan belajar Quran, hafal Quran, sudah terbiasa. Istilahnya kalau kita sudah mengangkat berat yang beban yang berat, yang kecil-kecil terasa ringan. Dan ini dialami sama kisah tersebut. Dan itu pun bagus secara mata kuliah, secara kuliahnya bagus dan nilainya terbaik. Itu keberkahan Quran dan keberkahan ilmu agama. Seperti itu. Jadi banyak mencetak santri-santri yang menjadi dokter, jadi pemimpin, jadi apa banyak. Berarti betul ya kata pepatah, kalau akhirat dikejar, dunia mah nuturkeun gitu ya. Berarti itu mah bener ya Ustaz ya. Insya Allah gitu ya. Kalau kita ibarat menanam padi, ya rumput mah gak usah ditanam,
Kalau menanam rumput maka padinya nggak akan. Oh, betul. Gitu. Tapi tadi kita kan ngomongin ulama-ulama muda ya. Ya. Kalau misalnya sejauh ini Ustadz, aku penasaran juga untuk ulama muda ini tadi seperti yang Ustadz katakan itu lumayan cukup rumit ya prosesnya. Itu biasanya untuk yang ingin menjadi ulama muda seperti itu biasanya di umur berapa mulai fokusnya, mulai istiqomahnya itu berapa? Ya. Karena mencetak ulama prosesnya panjang, berbeda dengan mencetak mujahid. Betul. Ya, atau mencetak bupati. Iya betul. Gampang. Kalau mujahid itu modalnya apa? Apa tuh? Semangat. Oh iya betul, semangat. Dikasih senjata udah dia. Semangat ya pokoknya. Beres 1 hari seminggu dilatih udah siap. Ya. Betul. Menjadi tentara di dalam. Jadi tapi mencetak ulama enggak sehari 2 hari, enggak seminggu 2 minggu. Dari proses panjang ya. Proses panjang. Makanya kalau di Islam tuh budaya menuntut ilmu itu dari kecil. Dari 5 tahun, 6 tahun itu sudah mulai di Imam Syafi'i aja 7 tahun, ada di riwayat yang lain 9 tahun sudah hafal Quran. Baru kesananya mengejar disiplin ilmu yang lain. Itu. Jadi mulai dari dini. Dari dini. Dini sudah dikasih ilmu-ilmu. Maka kalau dahulu itu mungkin di usia 15 tahun, 18 tahun mereka sudah siap jadi ulama. Kalau hari ini mungkin dengan jenjang pendidikan, hari ini ada SD, SMP, SMA dan lain sebagainya. Mungkin di usia 30 lah. Usia 30 ada 35 ada. Ya contohnya misalnya Ustaz Adi Hidayat mungkin ya. Iya. 30. Itu satu alumni gitu. Sama Ustaz. Oh iya. Berarti di Kabupaten Garut sendiri sudah banyak ya Ustadz ya? Banyak insya Allah. Tapi Kak Aden, aku penasaran ada belum? Tadi kan kita ngomongin mencetak ulama-ulama muda gitu. Untuk sejauh ini pengalaman lembaga DT Peduli udah pernah menyalurkan hal tersebut, zakat tersebut kepada emang yang akhirnya orang-orang tersebut jadi ulama gitu? Iya. Ada kan? Kalau untuk di Garut sendiri belum ya deh. Baru ya mudah-mudahan ini nanti kedepannya jadi akan ada gitu. Iya, amin. Untuk skup nasional sendiri alhamdulillah sudah ada beberapa. Bahkan kemarin yang kita kirim calon ulama kita kirim ke Kairo juga teh, ke Al-Azhar Mesir gitu. Itu lulusan dari DT Peduli juga. DT Peduli juga. Ya, mudah-mudahan nanti Garut juga bisa. Amin ya. Berarti kalau untuk cakupan nasional itu udah ada ya, mungkin banyak. Betul. Kalau untuk di Garut insya Allah commission. Iya betul. Kalau misalnya pengalaman pribadi nih ya Ustadz maupun Kang Ade dalam mendukung ulama muda melalui zakat, dampaknya terhadap masyarakat sekitar itu seperti apa sih? Pengalaman pribadi deh gitu. Baik, sambil nyambung juga yang tadi ya, tantangan dari sisi orang tua juga sama ya. Tadi tantangan dari sisi pesantren dan lain-lain. Nah, dari orang tua juga banyak yang punya keinginan tinggi tapi terkendala biaya. Maka kita mencoba masuk di situ untuk jadi solusinya. Maka kita kasih mereka para santri itu beasiswa full gitu. Mereka tidak perlu mikirin lagi makan dan lain-lain. Yang penting dia semangat belajar menghafal Quran gitu aja. Dan alhamdulillah di Garut sendiri itu jauh-jauh, ada yang dari Malangbong, dari Bumbulang, dari mana itu Pamengpeuk ke sana, Cikajang, mungkin daerah ke sana. Betul. Nah mereka yang punya semangat tetapi keterbatasan biaya, maka kita cover dan alhamdulillah ada Ustadz di Al-Solihin yang siap menampung para santri, para calon ulama yang insya Allah nanti akan jadi ulama-ulama jebolan Garut gitu ya. Amin. Gitu teh. Ya mudah-mudahan nanti zakat ini betul-betul berdampak ya untuk para calon ulama ini. Jadi mangga untuk para warginet yang ingin menitipkan zakat infak sedekatnya jangan ragu lagi gitu ya, jangan ragu lagi. Karena saya yakin ketika para donatur itu sedang tidur, pahalanya mengalir. Misal nih jam 3 donaturnya masih tidur, santri sudah bangun, sudah baca Quran, sudah tahajud gitu ya. Itu kan pahalanya yakin mengalir kepada orang yang menitipkan zakat infak sedekah tadi gitu. Betul. Menurut Ustadz ada nggak pengalaman pribadi Ustadz dari masyarakat gitu, gimana Ustadz? Ya. Selama pengalaman di DT ya, di DDP. Jadi selama ini mungkin masyarakat tuh
menyalurkan zakat dengan secara personal, secara personal. Jadi pemberdayaannya agak sedikit kurang kebermanfaatnya, karena zakat itu tidak hanya sekedar charity, hanya bagi-bagi uang habis, gitu kan. Tapi harus memberdayakan dan menumbuh kembangkan sesuai dengan kata zakat itu sendiri, gitu kan. Ya, pengalamannya banyak ya. Yang gak apa-apa, lagi cerita aja di sini. Coba mungkin jadi tantangan buat lembaga ya. Karena banyak potensi muzaki yang belum tersalurkan di lembaga-lembaga amil zakat ya, salah satunya DTP ya. Karena mindsetnya mungkin belum kena tuh kesana, gitu kan. Seolah-olah dia senang bagi-bagi sendiri ya, walaupun tidak jadi apa-apa, gitu kan, tidak jadi apa-apa. Kalau di lembaga kan bisa diberdayakan buat apa, jadi kebermanfaatannya lebih terus mengalir, gitu ya, kebermanfaatannya. Apalagi di para penghafal Quran, pelajar Quran, itu setiap full itu mengalirkan pahala yang sangat luar biasa buat para muslimin. Seperti itu mungkin. Ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kita ngomong masyarakat ya. Masyarakat kan belum semuanya tentu ya paham dan mengerti pentingnya zakat seperti apa. Mungkin kebanyakan masyarakat awam tahunya ya udah zakat itu di bulan Ramadan, zakat itu untuk zakat itu untuk memenuhi rukun Islam seperti itu. Tapi gimana sih cara Ustadz ataupun Kang Adi dari DT Peduli ini menyadarkan atau agar masyarakat ini paham bahwa zakat ini adalah penting dan banyak sekali cangkupan yang bisa diraih oleh zakat seperti tadi mencetak ulama-ulama muda dan juga pendidikan agamanya sendiri gitu. Iya. Yang paling penting tadi memang edukasi gitu ya. Betul. Banyak orang mungkin yang sudah punya kelebihan harta tapi dia tidak tahu. Yang kedua sudah tahu tapi belum mau. Udah tahu tapi belum mau. Betul. Yang ketiga bingung kemana nih dia untuk menyalurkannya. Nah maka tugas lembaga amil zakat itu yang utama memang adalah mengedukasi, mengedukasi kemudian perintahnya adalah mengambil gitu ya, mengambil. Tadi misalkan bingung nih bagaimana menyalurkannya ataupun kemana, maka lembaga-lembaga zakat ya khususnya DT Peduli dan sebenarnya banyak gitu ya di Garut juga. Nah itu nanti akan memfasilitasi para muzaki atau para orang-orang yang mempunyai kelebihan harta untuk mengeluarkan harta yang Allah berikan kepadanya. Karena yakin ada 2,5% lah minimal gitu. Di hartanya itu bukan milik beliau gitu, tapi milik orang lain. Cuma tadi lembaga itu bertugas untuk menyalurkan yang minimal 2,5% tadi untuk diberdayakan gitu dan lain sebagainya. Itu mungkin deh. Oke, baik. Kalau dari Pak Ustadz sendiri Baik ya, urgensi antara zakat dengan pendidikan mungkin. Kalau anak bicaranya di pendidikan khususnya ke pesantrenan, walaupun ada lembaga pendidikan yang gratis, tapi pendidikan itu tak ada yang gratis. Betul. Pasti ada yang mengcover. Iya, pasti ada yang mengcover ya Ustadz. Ya, betul. Biaya personal, gaji guru, makan santri dan sebagainya. Dan salah satunya itu bisa didanai dengan zakat. Infak sedekah. Kalau masyarakat sadar dengan hal ini, maka ini akan lebih dahsyat lagi fungsi zakat ini. Apalagi kalau lembaga zakat lebih bisa menggali potensi dari masyarakat, ya, khususnya orang-orang yang sudah berkewajiban mengeluarkan zakat. Tadi mungkin yang tidak tahu ilmunya, kalau tidak ada yang sudah tahu tapi belum tergerak untuk menyalurkannya, dan dia mungkin lagi cari-cari lembaga-lembaga yang kredibel mungkin, karena itu permasalahannya. Lembaga itu harus amanah dan sebagainya. Insya Allah DTP bisa insya Allah amanah dan banyak program yang sudah disalurkannya. Lagi salah satunya dalam dunia dakwah dan pendidikan. Seperti itu. Berarti akan bisa ya, akan memungkinkan juga ya Kang Ustadz kalau misalnya ada mungkin orang tua atau keluarga yang tidak cukup mampu untuk membiayai anaknya, cuman anaknya memiliki keinginan yang sungguh-sungguh gitu, yang kuat untuk misalnya untuk masuk pesantren, untuk belajar, untuk masuk ke dunia atau hal-hal yang islami gitu. Berarti memungkinkan ya
dari zakat sendiri. Sangat mungkin. Sangat memungkinkan. Oke. Kalau ini ada nggak Ustadz atau Kang Ade pesan yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat nih warginet mengenai pentingnya menunaikan zakat khususnya dalam mendukung pendidikan di Islam dan juga mencetak ulama-ulama muda. Ya, Pesan dan pesan dan pesan. Siap, baik, terima kasih warginet. Alhamdulillah ini Suara Garut ini bagian dari edukasi zakat Iya, juga. betul. Mudah-mudahan tambah berkah juga ya Amin, untuk amin. Suara Garut khususnya. Jadi silakan untuk terus pantengin Suara Garut juga ya, Iya. tanya banyak edukasi khususnya edukasi zakat juga gitu ya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang punya kelebihan harta yang Allah titipkan hartanya, silakan jangan ragu untuk menitipkan sebagian harta zakat, infak ataupun sedekahnya juga wakafnya melalui lembaga-lembaga yang kredibel. Ya salah satunya di Garut adalah DT Peduli ini gitu ya. Insya Allah kami ada 5 pilar untuk setiap programnya. Jadi ada yang mungkin nanti para donatur tuh bisa request, misal saya ingin disalurkan ke santri penghafal Quran bisa, gitu. Bisa. Atau untuk membantu kegiatan UMKM juga bisa, gitu. Untuk banyak lah untuk beasiswa pendidikan SMA, S1, kemudian santri juga khususnya gitu. Jadi sudah banyak program yang telah kita laksanakan. Ataupun ini memangga terserah DT Peduli misalkan mau disalurkan kemana, ya kita alhamdulillah punya 5 pilar program untuk mewadahi zakat, infak atau sedekah yang Bapak dan Ibu warginet titipkan ke DT Peduli. Berarti itu ya untuk warginet yang masih bingung bisa langsung ke DT Peduli aja kan. Ya, kita nih dari Suara Garut juga gak bosan-bosan ya Kang ngingetin untuk kalau misalnya mau zakat bingung-bingung langsung aja ke DT Peduli, bisa melalui Instagram, bisa melalui langsung ke tempatnya ya Kang ya. Gitu. Oke. Kalau dari Ustaz sendiri ada nggak pesan nih? Tadi apalagi menghadapi tantangan zaman gitu Ustaz. Ya, sahabat warginet semuanya, ya, pendidikan ini tantangan terbesarnya adalah salah satunya biayanya sangat mahal. Betul. Pendidikan itu. Maka banyak di luar sana masyarakat yang sangat membutuhkan biaya pendidikan tersebut karena ini kebutuhan dasar ya Teh. Iya betul Kebutuhan Kak. dasar pendidikan, kesehatan yang harusnya ini di-cover sama yang berwenang gitu Yang berwenang, sebetulnya betul, ya. sebetulnya gitu dari dulu juga ya. Betul. Tapi mungkin zakat menjadi solusi ya. Jadi solusi buat permasalahan ini, dan ini bisa membantu negara juga ya, dalam mencerdaskan umat ya, mencetak ulama yang berakhlak mulia, salah satunya dengan pemberdayaan di dana zakat tersebut ya. Jangan ragu ya untuk terus mengeluarkan hartanya ya, untuk keberlangsungan pendidikan pencetakan generasi ulama, karena di luar sana banyak yang memerlukan biaya tersebut. Ada orang yatim, anak yatim yang tidak mampu sekolah. Pesantren tuh sekarang mahal-mahal deh. Oh iya betul. Kalau dulu tuh terakhir aku tahu ya masih di kisaran 4-5 juta. Kalau sekarang udah beda mungkin ya. Udah sekarang mau masuk pesantren ada ya awalnya udah 30 juta. Gede banget ya. Jadi saya berpikir begini ya. Kalau mencari ilmu agama harus semahal itu berarti hanya orang-orang kaya yang belajar agama. Gitu. Apa kabarnya yang sulit secara ekonomi. Apakah dia tidak berhak untuk mencari ilmu agama? Jadi kami ingin bertekad untuk ini mah kami doa apa sareng yatim gitu. Anu bayarna impakna semampunya gitu kan. Namun teu mampu bayar ge uyos lah, maka anu penting mah soson-soson bersungguh-sungguh dalam belajar gitu. Belajar agama insyaallah ya, mungkin ini menjadi PR kita semua sahabat warginet ya. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi dari zakat ini ya buat mencetak para ahli ilmu. Amin. Berarti besar juga harapan ya, semoga kedepannya untuk
masyarakat atau keluarga yang kurang mampu juga bisa tersalurkan. Mungkin ada banyak sekarang yang belum tersalurkan ya. Betul. Mungkin nanti kedepannya bisa nambah lagi gitu. Nah Kang, misi mau minum dulu Ustadz, boleh minum dulu Ustadz. Kita dari tadi udah ngobrol panjang lebar, kalau misalnya mau minum silahkan ini Siap, ya. Ini terakhir deh Ustadz sama Kang Ade sebelum kita tutup. Harapan nih, kita ngomongin harapan ya Kang sama Ustadz nih. Harapan masa depan untuk zakat di Indonesia, di Kabupaten Garut, di Indonesia, khususnya dalam konteks tadi yang kita bahas, pendidikan agama dan juga mencetak ulama-ulama muda di Indonesia. Maka Enggak. harapan lembaga. Harapan lembaga boleh, harapan tersendiri boleh Kang. Di Garut sendiri banyak sekali lembaga-lembaga anti zakat gitu ya. Selain DT Peduli itu banyak banget gitu ya. Ya salah satunya alhamdulillah DT Peduli ini sudah eksis dari 2000 berapa dulu ya? Awal 2005 ya, sudah ada di Garut dari 2005 gitu ya, untuk lembaga amil zakat ini. Dan potensi zakat di Garut itu sangat besar gitu ya. Sangat besar, sehingga kalau semuanya ditunaikan, insya Allah selain pembangunan keagamaan dan yang lainnya itu sudah bisa tercover ya saja. Dan insya Allah sudah banyak ulama-ulama yang bisa kita cetak dari dana zakat infak sedekah itu. Nah, maka untuk warga Garut ya harapannya untuk yang punya kelebihan harta itu bisa menitipkan hartanya melalui lembaga gitu ya. Tidak salah memang disalurkan secara langsung ya, tidak salah. Cuma mungkin akan lebih terjaga izahnya ketika dititipkan ke lembaga. Karena zaman Rasul juga dititipkan melalui Baitul Mal ya saja, melalui Baitul Mal. Dan insya Allah ketika dititipkan melalui lembaga, insya Allah akan lebih tepat sasaran karena ada beberapa program yang kita sudah siapkan daripada mungkin tadi misal nih disalurkan secara langsung hanya sebatas caritas aja gitu. Tapi ketika melalui lembaga akan lebih berdaya kemudian dan lebih berdampak juga. Dan insya Allah dari warganet dari Garut untuk Garut, dan insya Allah dikelola, dihimpun dan didistribusikan oleh lembaga amil zakat yang berada di Garut juga. Jadi dari Garut untuk Garut kan? Oke. Kalau Ustadz gimana Ustadz? Harapannya dari saya pribadi, jangan berhenti untuk terus belajar, ya. Khususnya bab zakat. Bab zakat. Bab zakat tuh harus punya ilmu dulu. Ya. Jadi nggak bisa sembarangan ya Ustadz ya? Sembarangan. Jadi beramal itu di atas pondasi ilmu. Kalau orang itu tidak akan berbuat kalau tidak punya ilmunya, tidak ada pengetahuan, maka tidak paham. Maka terus berilmu, gali terus tentang ilmu zakat seperti apa. Syarat-syaratnya apa, rukun-rukunnya apa. Nanti orang tersebut kalau sudah berilmu, insya Allah akan tergerak untuk mengamalkannya. Ya, apalagi istilahnya dengan zakat ini bisa berbuat banyak buat masyarakat, makanya dia akan tergerak kalau punya ilmunya. Jadi dasarnya adalah ilmu dulu. Jadi jangan pernah berhenti belajar, ya, apapun kan, belajar agama, karena agama ini fondasi buat menjalani kehidupan. Ya, kita menghadapi hidup itu ada ujian dari Allah, ujian kesenangan atau ujian kesusahan, itu pasti dihadapi dengan rumus agama. Tidak mungkin dengan rumus matematika atau fisika. Ya. Dengan rumus agama harus sabar, harus syukur. Agama itu keseharian. Nah, makanya kalau ada ilmunya terus belajar, insya Allah dia akan tergerak untuk memberdayakan kebermanfaatan ke banyak orang. Seperti itu. Baik, Ustaz. Berarti untuk harapannya sangat besar sekali ya dari Kang Ade dan juga dari Ustadz. Kabupaten Garut dulu aja gitu ya, baru dari Kabupaten Garut untuk nasional, nanti untuk Indonesia gitu. Karena mungkin di kabupaten lain juga sudah banyak ya Ustadz yang melakukan hal tersebut. Semoga di Kabupaten Garut juga kedepannya nambah meningkat lagi. Amin. Gitu, amin ya rabbal alamin. Nah untuk warginet, kalau misalnya kalian masih bingung ya, aku nggak bosen-bosen buat ingetin, kalau warginet masih bingung, masih nggak tahu mau menyalurkan zakat melalui apa, bisa langsung aja ke DT Peduli ya. Kalian bisa langsung hubungi Instagramnya. Nanti kita bakal tulis Instagramnya di sini, dan juga bisa langsung datang ya ke tempat ya Kang ya, bisa langsung datang ke tempat. Atau misalnya yang mau
kelebihan hartanya gitu ya kan, tadi kelebihan hartanya bingung nih mau buang-buang uang kemana, mending dizakatin aja ya, udah pasti bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi begitu Warginet. Oke, makasih banyak untuk Ustadz dan juga Kang Ade ya, lagi-lagi dari DT Peduli udah datang ke sini. Oh boleh Ustadz kalau ada yang mau disampaikan dulu. Kalau masih ada yang ragu menyalurkan zakat infak sedekahnya ke lembaga, insya Allah ini real. Ada santrinya, ada tempatnya bisa dikunjungi. Mangga lihat santri yang lagi menghafal Quran, lagi belajar agama, insya Allah bisa langsung berkunjung aja ya Ustadz ya. Itu saja. Begitu ya Warginet, jadi bisa langsung berkunjung. Kalau yang masih ragu mungkin ya Ustadz, masih ragu bener gak ini disalurinnya kemana, bisa langsung datang. Karena kan kalau misalnya ngobrol langsung bisa lihat langsung juga ya Ustadz ya gitu. Gitu Warginet, jadi buat Warginet bisa langsung aja kunjungi DT Peduli ya. Tempatnya ada di mana kami? Kita nggak bosan-bosan ngingetin, boleh langsung di-share ke Warginet yang mungkin baru nonton episode hari ini nih. Siap. Baik, untuk kantor DT Peduli cabang Garut sendiri ada di Jalan Karacak, Kelurahan Kota Kulon, Kecamatan Garut Kota. Ya mungkin sering main ke kota ya, di dekat belakang Korem ya. Oke. Atau dekat Rumah Sakit Guntur, di sana kantornya. Jadi silakan kita terbuka silaturahim untuk wargi Garut untuk mengunjungi kantor DT Peduli. Kita beroperasi jam 7.30 sampai jam 16.30. Nanti yang ingin melihat santri penghafal Quran juga, insya Allah nanti kita fasilitasi, kita antar ke lokasi ya Ustaz. Ya. Ditemenin lah ya Kang ya, ditemenin, gak akan sendirian ya. Gitu Warginet, terima kasih banyak ini untuk Kang Ade dan juga Pak Ustadz yang udah datang ke sini jauh-jauh dari Karacak ke sini. Lumayan jauh ya, lagi musim hujan juga Kang. Makasih banyak udah ngasih kita ilmu nih ya ke Warginet juga, mungkin yang gak sempet ya Kang untuk misalnya datang-datang ke kajian atau datang-datang mendengarkan kajian, jadi bisa langsung dengerin di podcast hari ini ya. Betul. Gitu Warginet ya. Untuk Warginet juga yang pengen nonton full episode dari episode kali ini, kalian bisa langsung nonton di YouTube kita suaragarut.id. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak Warginet. Untuk Warginet juga yang mau ngirimin narasumber atau kalian juga mau ngirimin berita-berita terkini, berita-berita kekinian, bisa langsung aja kirim melalui Instagram kita di suaragarut.id. Karena di Suara Garut, suara Anda kami beritakan. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak ya udah datang.